Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Selamat siang, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu semuanya baik-baik aja. Tetap semangat ya, jalani pelajaran Bapak. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran, mari kita mengawalinya dengan berdoa agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya persilakan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Alvan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Pertama-tama, Alfa. Hadir, Pak. Oke, Ike Sisilia. Tadi izin ke kamar mandi, Pak. Oh, baik kalau begitu. Isma Mufidah. Hadir, Pak. Lia Yunita. Hadir, Pak. Dan Rosi Laratika. Hadir, Pak. Baik, Bapak akan share screen ya pembelajaran hari ini. Pembelajaran Baik, pembelajaran hari ini yaitu kelas 5, tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, di sini kan cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain ya anak-anak ya. Yang di sini siapa yang mau membacakan sebuah teks tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Siapa yang bersedia? Mana anak-anak siapa yang bersedia membacakan teksnya? Rosi, Pak. Rosi gimana? Atau Mas Alvan aja? Saya, Pak. Rosi aja, Pak. Baik, kalau begitu silakan Mbak Rosi. Baiklah, di sini saya akan membacanya. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh, distributor adalah agen pedagang besar dan pedagang eceran. Konsumen. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara distributor. Ketiga, pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bahaslah bersama teman-teman dan gurumu di kelas. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian produsen, pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian, benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Sudah, Pak. Terima kasih, sangat bagus sekali bacaannya. Baik, Terima kasih. Pak. Iya. Nah, selanjutnya ini Bapak berikan contoh tentang gambaran salah satu jenis usaha. Nah, perhatikan gambar di atas menurut ini. Apa jenis usaha yang ditirukan gambar tersebut? Nah, ini adalah salah satu usaha penjualan bibit tanaman. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut, dia menyediakan bibit-bibit tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Sekarang tahu kan betapa besar jasa seorang penjual bibit tanaman tersebut? Nah, menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, dagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Nah, yang kedua yaitu bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, caranya yaitu yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonominya. Sedangkan yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, itu adalah contoh cara-cara kita menghargai ekonomi orang lain yang telah dibacakan sama Nak Rosi tadi. Nah, ini kesimpulan dari menghargai usaha ekonomi orang. Next, berikutnya. Nah, di sini kan kamu telah menghargai
kamu sudah mengetahui cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, amatilah kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu, bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalani hubungan dan dengan persaingannya. Nah, ini Bapak tunggu ya tugasnya minggu depan. Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, penerapan tanggung jawab itu sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Selain itu, dengan penerapan tanggung jawab dapat terjalin kerukunan dan persaudaraan di antara masyarakat tersebut. Nah, penerapan tanggung jawab ini juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat, tidak adanya pemerataan tanggung jawab di masyarakat, itu akan menjadi terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan antar masyarakat dan kekacauan terjadi di mana-mana. Tidak adanya kerumunan antar warga masyarakat. Selain itu, tanpa adanya tanggung jawab, tidak akan terciptanya ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, biasakanlah bersikap tanggung jawab dalam kehidupanmu sehari-hari, anak ya. Nah, sebelum Bapak ingin menutup materi Bapak hari ini, Bapak memberikan tugas, yaitu di sekolahmu ada kepala sekolah, guru, siswa, dan penjaga sekolah. Nah, bagaimana anak-anak jika semua orang di sekolahmu tidak melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, apa yang akan terjadi? Bapak sediakan kolom kotak pada kolom tersebut ya. Nanti anak-anak isi di bawahnya, Bapak tunggu sampai jam 10 malam ya. Nah, cuma itu aja yang Bapak sampaikan. Apakah di materi Bapak ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Pak. Baik. Tidak ada, Pak. Baik. Kalau tidak ada, Bapak akhiri ya pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan ingat selalu cuci tangan. Sebelum tutup, Bapak persilakan ketua kelas untuk memimpinkan doa. Sebelum pembelajaran kita tutup adalah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Alvan, ketua kelas yang bertanggung jawab. Baik, Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.